Hai, welcome to our May reading. Kita akan membahas kali ini apa saja pesan buat kamu di bulan Mei ini. Ada 5 pel kartu di sini yang bisa kamu pilih, dan ingat bahwa ini adalah general reading. Jadi kalau kamu membutuhkan private reading, kamu perlu lakukan private reading supaya semakin spesifik sesuai apa yang kamu alami saat ini. Di May message kali ini kita akan membahas mengenai apa yang akan mungkin terjadi dalam hidup kamu, apa challenge yang mungkin kamu hadapi, dan bagaimana nanti kamu bisa melampauinya. Ada 5 pel kartu di sini. Aku mengundang kamu sekarang untuk memilih satu di antara 5 ini. Pilihlah yang memang sesuai dengan kata hatimu, yang rasanya tubuh kamu, perasaan kamu, hati kamu terdorong untuk memilih. Yang paling pertama muncul di benak kamu, itulah kartu yang kamu pilih. Pile nomor 1 kah? Pile 2, 3, 4, atau 5? Mana pilihan kamu? Nah, kalau sudah memilih, maka sekarang aku akan membacakan untuk kamu. Kita akan reveal segera kartu-kartunya. Kita mulai dari pile yang nomor 1. Sekarang aku akan buka kartunya. Oke, ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 1. Ada 5 kartu yang sudah aku buka di sini. Ada 2 kartu yang kita ambil dari Energy Oracle Cards. Yang pertama adalah kartu Deceit, dan kemudian Anxiety, dan kemudian ada 3 kartu tarot di sini yang kita ambil dari Sun and Moon Tarot Cards. Nah, aku mau mulai share dulu untuk 5 ini apa yang terbaca. Yang pertama adalah kartu Deceit. Sepertinya di periode ini, mungkin bukan cuman bulan ini ya, tapi sepertinya kamu sudah merasa dari bulan sebelumnya, atau mungkin di bulan April, atau mungkin bahkan Maret, bahwa ada yang kurang pas nih, ada yang mungkin, aku sih merasa energinya ini seperti kamu merasa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi di seat ini kan sepertinya ada yang mau mengambil lebih dari yang dia berhak, sehingga itu merugikan kamu. Sehingga kalau aku lihat di sini ini menimbulkan anxiety buat kamu. Dan di kartu tarot ini ada 3 kartu di sini, ada Queen of Cups, ada Reverse Four of Pentacles, dan Reverse King of Pentacles. Dimana kalau aku lihat di sini, aku merasa bahwa ini bisa berkaitan secara finansial. Jadi mungkin buat beberapa dari kalian ini beneran isunya adalah isu finansial, atau mungkin dalam hal pekerjaan kamu merasa bahwa kalau finansial mungkin kamu benar-benar uangnya itu ada yang mungkin ada yang kamu masih ada yang berhutang sama kamu mungkin, atau kalau dari segi pekerjaan ada yang mungkin membuat kamu bekerja lebih banyak dibanding yang tugas kamu sebenarnya, kewajiban kamu, sehingga kemudian kamu merasa overwhelmed dan kamu merasa dimanfaatkan oleh orang tersebut atau situasi tersebut. Dan itu kalau kita lihat dari segi finansial dan juga karir. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, isu di sini bukan cuma soal finansial atau pekerjaan, tapi juga soal perasaan. Bagaimana kamu mungkin selama ini menjadi resource-nya orang, kamu selama ini banyak memberi, banyak berkorban, bahkan mungkin dalam beberapa case kamu jadinya kurang memperhatikan diri kamu sendiri karena kamu selalu memberi, dan pada suatu saat atau mungkin pada titik ini kamu dihadapkan pada situasi bahwa kamu mulai bertanya-tanya, kamu mulai merasa kamu takut bahwa kamu telah memberi terlalu banyak, entah itu dalam hal perasaan ataupun mungkin dalam hal uang atau mungkin effort yang sudah kamu keluarkan. Dan kemudian kamu berpikir ulang, apakah sebenarnya orang-orang sekitar kamu, orang yang kamu pikirkan saat ini dalam benak kamu, apakah dia sebenarnya tulus sama kamu? Apakah mereka adalah teman yang baik buat kamu misalnya? Apakah mungkin atasan kamu
adalah orang yang memang benar-benar mendukung kamu misalnya. Jadi ini sekali lagi adalah general reading. Kita lihat ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang resonate pada beberapa bagian dari ini. Yang jelas ini menimbulkan anxiety buat kamu. Jadi di bulan Mei ini anxiety-nya itu betul-betul keluar rasanya. Jadi kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, kamu mulai juga bimbang, kamu mungkin kalau mungkin kamu ada di suatu pekerjaan, mungkin kamu jadi galau. Apakah kamu harus jalan terus? Apakah kamu harus berhenti? Apakah kamu harus ngomong mungkin sama atasan kamu? Atau kamu harus benar-benar bicara sebenarnya apa yang kamu nggak suka? Kamu mungkin, kalau ini mengenai relationship, kamu mungkin bisa bicara juga. Kamu mungkin mulai kepikir untuk bicara juga apa yang sebenarnya bikin kamu merasa tegang, merasa nervous. Nah, ini seperti momennya keluar. Nah, aku akan buka sekarang 3 kartu lainnya. Ini aku ambil kartu dari Courage of the Soul, kartu yang akan menjelaskan apa sebenarnya challenge-nya buat kamu. Jadi ini kita sudah, sebenarnya challenge-nya udah berasa ya, tapi kita akan lihat lagi secara lebih spesifik apa sih sebenarnya challenge-nya buat kamu. Oke, ini kartunya menarik banget. My life is perfect, I am titik-titik-titik ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, dan aku ambil 1 kartu lagi. Oke, aku ambil 1 kartu lagi, dan kartunya aku taruh di sini. Oke, aku akan coba jelaskan apa maksud dari kartu-kartu ini. Yang pertama, kartu ini kalau kita lihat dia kosong ya teman-teman. Dia memang kosong, dia nggak ada gambarnya di sini, tapi kata-katanya menurut aku very powerful. My life is perfect, I am titik-titik-titik. Jadi aku merasa kalau kita ngomong soal challenge dan dikaitkan dengan apa yang terjadi di kartu-kartu sebelumnya, aku merasa bahwa mungkin kalian selama ini berbuat lebih, atau mungkin tanda kutip ya, jadinya dimanfaatkan, atau kalian berkorban terlalu banyak karena kalian pengen menjadi sempurna ini. Kalian pengen dianggap sempurna atau dianggap baik. Atau kalian sebenarnya gini nih, kenapa ya kok aku rela banget, kok aku mungkin mau tanda kutip menyelamatkan situasi, atau aku biarin aja aku diperlakukan tidak sesuai mauku, kenapa ya gitu. Apakah betul gitu, apakah betul bahwa deep down mungkin kamu merasa kamu membutuhkan pengakuan itu, pengakuan bahwa yes, aku berharga, aku dicintai, aku disayang, aku diperhatikan, aku baik, aku berhasil mencapai sesuatu, aku berprestasi, aku bisa achieve something misalnya. Apakah itu yang terjadi? Kalau memang kamu merasa yes jawabannya, maka kartu ini mengundang kamu untuk bicara sama diri kamu sendiri. My life is perfect, hidupku sudah sempurna, aku apa, aku titik-titik-titik, I am misalnya. Ini mengundang teman-teman untuk interaktif jadinya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman memilih pel nomor 1 ini undangan juga buat kalian di komentar nanti. Please kasih tahu aku, kalian menulis dengan kata-kata apa di sini. I am apa? Misalnya I am worthy, I am loved, I am abundant misalnya. Apapun yang teman-teman mau isi, teman-teman boleh kasih tahu aku. Coba kita sharing apa sebenarnya yang membuat kamu merasa bahwa kamu harus berkorban sih. Apa sih yang membuat kamu merasa kamu sekarang ini harus stay di suatu keadaan yang seperti ini, entah ini dalam segi finansial, kamu merasa tergerus terus uangnya, kamu merasa kamu kayak harus ngasih terus, atau bahkan kalau kamu in a relationship kamu harus ngasih terus, kamu nggak merasa seimbang hubungannya. Oke, dan di sini aku merasa juga ada undangan. Challenge-nya adalah, kalau kita ngomong challenge ya, challenge-nya adalah undangan buat kamu untuk bisa membebaskan diri sebenarnya, untuk bisa membebaskan diri dari situasi ini. Bagaimana cara membebaskan dirinya? Nanti kita akan cari tahu lebih banyak dari kartu-kartu berikutnya. Tapi kalau aku lihat di sini, gini, kamu mungkin selama ini menutup mata gitu loh. Jadi kayak pura-pura nggak tahu, atau mungkin udah deh nggak usah dipikirin, nggak usah dilihat gitu, nggak usah kita perhitungkan, nggak usah kita anggap gede deh, no big deal deh, nggak apa-apa deh, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kamu dalam situasi dimana kamu benar-benar anxiety sangat saat ini, dan kamu Four of Pentacles ini memang menggambarkan
sama ya, mengabarkan perasaan cemas juga. Jadi kalau kamu memang sudah dalam keadaan bahwa kayaknya ini nggak bisa kalau begini terus, aku nggak bisa kalau misalnya aku harus berat sebelah seperti ini, aku memberi terus tanpa ada rem, kamu saatnya bisa membebaskan diri gitu. Membebaskan diri paling tidak dari pikiran yang menjerat kamu. Kalau belum bisa dari orang tersebut atau kelompok tersebut, paling tidak membebaskan pikiran kamu dulu untuk kamu tidak harus terjebak merasa harus melakukan hal-hal tersebut. Kemudian kartu yang di sini ada kata-katanya, the biggest tree was once a seed that held its ground. Pohon yang besar, yang kokoh, awalnya itu berasal dari satu benih aja loh, yang memang stay di situ dengan groundnya. Dia tetap ada di groundnya itu, dan dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, aku merasa bahwa ini juga adalah sebuah challenge-nya buat kamu atau ajakannya buat kamu adalah kalau memang kamu gini ya, kalau memang kamu merasa kamu saat ini tidak bisa memenuhi apa yang dituntut kepada kamu, pertama mungkin kamu boleh say no, atau kamu mungkin belajar untuk say no. Atau kalau memang kamu merasa tanggung jawab kamu harus selesaikan, mungkin kamu bisa ask for help. Tidak apa-apa untuk kamu ask for help. Atau mungkin kamu bisa negosiasi ulang mengenai term and condition-nya, bekerja di tempat ini, atau mungkin transaksi bisnis, ataupun mungkin hubungan kamu dengan orang tersebut. Kamu tidak harus menjadi pihak yang mengalah terus gitu. Dan pohon di sini juga mau mengajak kamu untuk belajar bisa solid gitu. Jadi nggak gini, kadang-kadang aku ngerasa ya ada beberapa dari kalian yang iya nih aku kayaknya harus bilang, tapi abis itu pas sudah saatnya mau bilang kamu kemudian hold back dan kamu nggak jadi deh gitu. Atau mungkin kamu kepikir bahwa kamu harus stand up for yourself gitu ya, untuk berani bicara, tapi kemudian enggak lah, nggak apa-apa lah, kayaknya aku aja yang lebay gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu rasanya, sehingga tanpa kamu sadari kamu mungkin dalam hati merasa tertindas atau termanipulasi. Tapi kita tidak bisa lepas dari situasi ini sampai kamu betul-betul solid pada diri kamu sendiri. Kamu yang perlu tegas sama diri kamu. Kalau kamu nggak bisa tegas sama orang dan sama prinsip kamu sendiri, maka tidak bisa menyalahkan orang kalau orang yang menyetel kamu pada akhirnya. Kalau kamu nggak bisa make decision, people will make decision for you, ya kan? Nah, sekarang aku akan buka beberapa kartu tarot lagi untuk kita konfirmasi secara lebih detail apa sih yang sebenarnya terjadi. Coba ya, kita cek lagi dari kartu tarotnya. Aku akan buka kartu-kartunya, oke. Kemudian aku akan taruh lagi di sini satu dan satu lagi. Oke, ada 3 di sini teman-teman yang kita lihat ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, dan mungkin juga ini sekaligus apa yang mungkin bisa menjadi tipsnya, apa yang mungkin next step-nya bisa kamu lakukan. Di sini ada reverse 5 of Wands, ada reverse 4 of Swords, dan ada reverse Hierophant. Jadi ini, wah, ini tiga-tiganya kartunya reverse ya teman-teman ya, mengajak kamu benar-benar untuk menyelami diri kamu rasanya. Di bulan Mei ini, you really need to look inward dan betul-betul temukan apa sebenarnya jawaban hati kamu. Nah, kalau aku lihat di sini sepertinya kamu dengan pihak tersebut, dengan entah itu orang tersebut atau institusi tersebut, kelompok tersebut, kamu sebenarnya sudah memendam perasaan ini cukup lama, perasaan tidak nyaman, perasaan nggak sepaham, nggak satu value. Cuma sepertinya sama ini kamu nggak banyak mau bahas, kamu pendam perasaan kamu nggak ngomong, sehingga kemudian itu mungkin membuat kamu memendam akhirnya, dan membuat kamu merasa
sulit, merasa kamu nggak bisa komunikasikan, kamu apa ya, aku merasa selain kamu pendam perasaan, jadinya kamu juga nggak bisa mengeluarkan potensi maksimal kamu gitu. Entah itu kita dalam ngomong pekerjaan ataupun bahkan dalam hubungan. Karena kamu jadinya kayak serba takut salah, kamu serba takut, mungkin kamu juga takut berbuat sesuatu yang akan mengecewakan orang tersebut gitu. Padahal selama ini kamu yang sudah berkorban. Jadi ini buat kalian ya, buat teman-teman yang memang merasa selama ini kalian sudah give too much, ini kayaknya tipe-tipe seperti itu suasana kartunya. Dan kartu Hierophant di sini mengajak kamu sebenarnya untuk coba lihat dari perspektif lain, atau mungkin kalau kamu butuh bantuan, kamu cari orang lain, mentor, seseorang yang lebih senior yang bisa membantu kamu keluar dari urusan ini. Apalagi kalau kita udah ngomong soal uang misalnya ya. Jadi kalau memang ada dari kalian yang merasa ini berhubungan dengan uang, misalnya transaksi bisnis, mungkin benar-benar perlu ada orang yang menjadi penengah. Atau misalnya kalau misalnya ini kita ngomong soal pekerjaan, mungkin kamu bisa datangin HR-nya mungkin untuk cari solusi terbaik mengenai perasaan kamu di tempat kerja ini bagaimana. Kalau kamu ngomong soal relationship, mungkin ada konselor kah atau mungkin teman yang bisa membantu kamu gitu untuk mencari pandangan lain dari situasi kamu, sehingga kamu nggak terjebak hanya pada pikiran kamu aja. Karena kalau kamu hanya stuck di pikiran kamu, mungkin kamu jadinya nggak bisa move on gitu loh, nggak bisa berbuat apapun. Oke, jadi sekali lagi ini ajakan buat kamu betul-betul untuk keluar dari situasi powerless seperti ini dan mulai berdaya. Orang yang deceitful di sini gini, pertama mungkin memang dia ada niat kurang baik, tapi bisa jadi teman-teman, orang itu bisa menjadi gini, orang tuh bisa melakukan hal yang semena-mena atau terus membiarkan ini terjadi karena kamu mengizinkannya tanpa kamu sadari gitu, karena kamu membiarkannya gitu. Jadi kalau kamu merasa kamu nggak mau begitu lagi, and then kamu perlu do something about this. Aku akan buka kartu lainnya sekarang. Ini adalah kartu Affirmators. Kartu ini akan aku tujukan untuk apa pesannya buat kamu. Jadi solusinya bagaimana, apa sih yang kamu benar-benar perlu pay attention untuk kamu bisa keluar dari pengalaman ini, kamu di bulan Mei ini ya. Aku akan ambil kartunya. Oke, kartunya di sini adalah kartu Forgiveness. Menarik sekali. Kemudian ada kartu Divine Timing di sini, dan juga kartu yang ketiga adalah kartu Positive Thinking. Oke, jadi aku akan bacakan kartu-kartu ini teman-teman. Jadi gini, kalau aku lihat secara keseluruhan ya, karena memang kamu sekarang ini gini, awalnya mungkin kamu merasa nggak apa-apa, sekarang kamu dalam situasi yang mungkin tidak hanya anxiety, tapi kamu marah sama orang tersebut dan sama keadaan. Kok gue bego banget ya, gue tolol banget ya. Mungkin kamu jadi menyalahkan diri sendiri, mungkin kamu jadi marah sama orang itu, kamu merasa dia sudah menipu kamu, dia sudah mempermainkan kamu, membuang waktu kamu, merendahkan kamu. Mungkin ada perasaan seperti itu marahnya. Kalau iya, maka ini adalah undangan buat kamu untuk forgive, my darling, my friend, forgive. Jadi kamu di sini ada kata-kata yang sangat bagus. Congratulations, you're being given one of the most powerful superpowers there is, yaitu forgiveness. Itu adalah superpower kamu. Bayangkan kamu baru saja kena radioaktif katanya. Forgiver, the point is you suddenly have the ability to forgive people for their flaws. Jadi kamu bayangin kamu tiba-tiba dapat radioaktif, kayak langsung di-charge ke dalam tubuh kamu, dan tiba-tiba kamu punya superpower ini, yaitu superpower untuk memaafkan orang lain untuk kesalahan mereka, untuk hari buruk mereka, for their bad days, their unkind moments, and their mistakes, untuk kelemahan mereka dan seterusnya. And the best thing about forgiveness is that you can apply it to yourself too. Yes, ini yang aku bilang tadi, kamu juga bisa memaafkan diri kamu sendiri. Jadi mungkin kamu bisa stop untuk
jelek-jelekin diri kamu, being too hard on yourself, ngatain diri kamu bodoh, memalukan banget, kenapa aku kayak gini. Stop doing that, dan juga mulai memaafkan diri kamu mulai dari sekarang. Have fun building your new power. But remember, with great forgiveness comes great inner peace. Semakin kamu bisa memaafkan apa yang terjadi di sini, semakin kamu bisa merasakan kedamaian. My life is perfect. I am ... Ingat nih ya, ini kartunya aku suka banget di sini, sangat berdekatan dan nyambung banget. Kamu bisa menggunakan ini sebagai mantra kamu. My life is perfect. I am forgiven misalnya, atau I am forgiving. I am peaceful misalnya. I'm grateful for whatever I've been through misalnya. Dan kemudian ada kartu divine timing. Kata-katanya adalah everything is timing and timing is everything. Gladly, I release my concern over timing and let things happen when and as they will. Jadi di sini kamu diajak, diundang untuk melepaskan kekhawatiran kamu mengenai waktu, bahwa segala sesuatu akan terjadi ketika waktunya tiba. I trust, aku percaya pada divine schedule makers. Aku percaya di semesta ini ada yang mengatur waktu gitu, and know what they're doing. Dan semesta tahu apa yang dia kerjakan. It can take a long time to reach divine middle management. Ya kadang-kadang nggak selalu cepat prosesnya. Jadi mungkin untuk kamu menyadari dari posisi ini sampai posisi ini, mungkin ada prosesnya juga. Untuk kamu bisa memaafkan, mungkin juga ada prosesnya. Untuk kamu kemudian bisa lepaskan semuanya menjadi sebuah pohon, ya kan? Lihat nih ya, ada divine timing di sini, ada forgiveness, ada divine timing, ada the biggest tree di sini. Jadi untuk seed menjadi pohon juga ada timingnya loh, nggak bisa langsung. Dan mungkin apa yang kamu alami sekarang ini adalah yang memang perlu kamu alami. There's nothing wrong. Jadi semakin kamu ada resisten terhadap pengalaman kamu, semakin kamu stuck dan susah memaafkan. Oke, tapi kalau kamu izinkan, no more resistance, aku terima ini ada yang terjadi, aku terima ini adalah bagian dari divine timing, ini adalah hal yang perlu aku alami untuk aku menjadi pohon yang kokoh. Yes, kamu akan bisa melewatinya dengan lebih mudah, aku yakin. Dan di sini ada satu kartu lagi, itu positive thinking. In the garden of my mind, I water the good thoughts and weed out the bad ones. I throw in forgiveness. Ada forgiveness lagi di sini, and empathy seeds by the handful if I want. And I take a lone mower to that jealousy and resentment patch. I'm a pretty badass mind gardener. Jadi kamu diajak untuk menjadi tukang kebun pikiran kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa masukkan forgiveness, empati. Yes, empati. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, karena bisa jadi orang ini memang punya niat kurang baik, atau memang orang ini sebenarnya begini karena memang dia juga melatih kamu untuk kamu berani stand up for yourself. Mungkin dia begini juga karena dia ada insecurity-nya sendiri sebenarnya. Dan kamu bisa weed out, ya kan, jealousy and resentment terhadap apa yang terjadi kepada kamu, di masa lalu dengan orang-orang ini. Kamu adalah tukang kebun yang pretty badass. Jadi teman-teman, ini untuk kamu di pile nomor 1. Sepertinya serius banget, tapi aku merasa justru di bulan ini adalah perfect timing, divine timing buat kamu melepaskan apa yang sudah sebenarnya kamu perlu lepaskan. It's a good moment for you. Kalau kamu bisa lakukan, aku yakin kamu bisa merasa bebas, kamu bisa merasa hidup kamu sempurna, dan kamu bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh di sini. Thank you so much. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, aku mau ajak kamu untuk komen apa feedbacknya, ya kan, dari kartu ini. Kemudian kamu bisa like, kamu bisa bantu aku untuk subscribe, dan juga share buat teman-teman kamu. Coba ajak mereka pilih kartu yang mana yang mereka pilih. Thank you so much. Ini adalah pile nomor 2. Kita sama-sama buka kartunya. Oke, ini adalah untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Aku mengambil 2 kartu di sini dari Energy Oracle Cards. Dan bukan kebetulan, mungkin ini ada 2 kartu yang sama-sama menggambarkan chakra. Di sini ada third chakra, Archangel Chamuel, dan second chakra, Archangel Ariel. Jadi menurut aku
Pile nomor 2 ini super menarik sekali ya, karena ada pas banget 2 chakra yang jadi highlight di sini, dan ada 3 kartu tarotnya, yaitu Seven of Cups, The Hermit, dan juga Ace of Swords. Nah, kita akan cari tahu apa pesannya sih buat kamu di bulan Mei ini. Nah, ini sudah kartu chakra ini sudah langsung set the intention nih jadinya untuk apa yang kita mau bacakan hari ini. Bagaimana kamu diajak untuk benar-benar memperhatikan chakra kamu, sacral chakra dan juga solar plexus chakra. Jadi ini sekedar pengetahuan juga buat teman-teman, dan kalau misalnya kamu belum terlalu tahu, kamu boleh refer nih ya ke video kita mengenai sacral chakra dan solar plexus chakra, dijelaskan lebih detail. Tapi untuk pengetahuan, second chakra yaitu sacral chakra sebenarnya adalah lambang, sebenarnya governing mengenai creativity dan juga sexuality. Termasuk juga sebenarnya mengenai reproductivity, jadi productivity juga, dan manifestation sebenarnya kalau menurut aku juga termasuk di sini. Dan third chakra, solar plexus chakra, adalah mengenai willpower, mengenai strength, mengenai percaya diri, mengenai confident. Dan kalau kita lihat, menariknya adalah di sini perlambangannya ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Jadi aku juga merasa di sini ada sebuah ajakan untuk balancing your feminine and masculine energy. Ya, entah kamu perempuan ataupun laki-laki yang mendengarkan ini, kita semua mempunyai kedua unsur tersebut, feminine and masculine energy ini. Dan bagaimana kita bisa balancing keduanya dalam diri kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, diri kita masing-masing, itu akan membuat hidup kita jadi lebih balance dan juga lebih sehat secara emosional. Nah, kita akan lihat apa kaitannya sebenarnya sama kartu-kartu yang sudah terbuka di sini. Aku melihat untuk kamu, ini sekali lagi adalah general reading. Untuk kamu yang memilih pile nomor 2, aku merasa bahwa kamu sedang berada di suatu masa di mana kamu harus membuat pilihan rasanya. Jadi ada kemungkinan ada banyak hal yang sedang kamu pikirin saat ini, dan kamu diajak untuk fokus sama beberapa hal yang memang penting buat kamu. Jadi gini loh, kayaknya ada suatu ajakan gitu ya. Nggak bisa semuanya kamu mau, nggak bisa semuanya kamu kerjain. Mungkin kamu perlu fokus kepada beberapa hal, dan kalau kamu merasa kamu mempunyai beberapa pilihan, saatnya sekarang ini kamu memilih. Apalagi nih kartunya ada The Hermit, ada Ace of Swords. Kamu diajak banget nih di sini untuk kamu merenung dulu, untuk kamu benar-benar masuk ke dalam, spend time dengan diri kamu untuk kamu membuat keputusan kelak baiknya bagaimana. Selain mengenai pilihan, Seven of Cups ini juga selalu menggambarkan bagaimana, bukan selalu ya, maksudnya sering kali menggambarkan bagaimana mungkin kamu selama ini hidup dalam ilusi, hidup dalam fantasi kamu sendiri, fantasi bahwa kamu bisa seenaknya, dalam arti bersenang-senang saja. Jadi mungkin ada yang dari kalian yang selama ini tuh nggak mau ngelihat situasi sebenarnya, jadi kayak pura-pura gitu loh, pura-pura hidupnya tuh baik-baik aja, pura-pura bahwa kamu sekarang ini semua aman, tentram, damai, bahagia, happy, keuangan stabil, hubungan stabil, padahal mungkin sebenarnya tidak seindah yang kamu lihat dan tidak seindah yang kamu tampilkan dari luar. Jadi kalau kamu benar-benar mau lihat, sebenarnya ada hal yang perlu kamu beresin di situ, ada hal yang perlu kamu putuskan, ada hal yang perlu kamu pilih, ada hal yang perlu kamu rawat sebenarnya. Nggak bisa hanya hidup dalam fantasi seperti itu, nggak mau memilih, nggak bisa. Jadi kita pada akhirnya mau tidak mau harus memilih. Dan kaitannya dengan sacral dan juga solar plexus, apa kaitannya adalah sacral chakra kamu di sini. Kalau dalam perasaanku, bayanganku ya, ada kemungkinan keputusan atau permasalahan yang kamu hadapi ada kaitannya dengan creativity, atau mungkin juga bagaimana peran kamu entah sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, dan juga mengenai sexuality mungkin. Kemudian bisa juga
kalau ini kita ngomong soal pekerjaan juga bisa berakibat ke pekerjaan. Bagaimana misalnya kamu cenderung mau bersenang-senang aja, nggak mau lihat kenyataannya, jadi kamu malah ada over gitu ya, not balance jadi di situ. Jadi kamu maunya tuh have fun aja, kamu nggak bener-bener mau lihat kesulitannya gitu. Dan solar plexus chakra di sini mengajak kamu untuk betul-betul berani buat keputusan, untuk bener-bener berani untuk kamu hadapi apa yang sedang kamu permasalahkan sekarang ini, berani melihat kenyataan. Nah, aku akan buka 3 kartu sekarang untuk memperlihatkan lebih jelas lagi apa sih sebenarnya challenge-nya. Apa challenge buat kamu di bulan Mei ini? Oke, aku akan buka 3 kartu. Kartu yang pertama sudah kita lihat, yang kedua ada di sini, kemudian yang ketiga. Oke, sudah aku buka kartunya. Yang pertama adalah self development is a higher duty than self sacrifice. Menarik sekali. Self-development is a higher duty than self-sacrifice. Aku merasa gini loh, kayaknya ada beberapa dari antara kalian yang gini ya, mungkin tuh ada suatu tuntutan yang kalian buat ke diri sendiri, atau mungkin kalian merasa dituntut oleh keluarga, masyarakat untuk menampilkan yang baik gitu, untuk menampilkan bahwa semua baik-baik saja, bahwa biarin aja gini dalam comfort zone gitu. Jadi kayak ada perasaan udahlah kita di comfort zone dulu deh, kita nggak usah yang gimana-gimana gitu. Tapi self development ini itu tuh adalah yang terpenting sekarang. Jadi kalau kamu mau bertumbuh, mau nggak mau kamu harus hadapi pilihan-pilihan kamu, kenyataannya kamu harus hadapi. Kamu harus hadapi diri kamu sendiri di sini. Oke, dan kata-katanya is a higher duty than self sacrifice. Aku merasa dengan melakukan ini sebenarnya tanpa kamu sadari kamu mengorbankan diri kamu. Kenapa mengorbankan diri kamu? Karena kamu menutupi diri kamu. Kamu nggak jadi diri kamu sebenarnya, kamu berpura-pura. Kamu nggak memilih sesuatu yang memang benar-benar kamu inginkan mungkin. Kamu nggak menjalani hidup sesuai yang membuat kamu bebas gitu. Jadi kamu takut. Kamu sebenarnya takut gitu loh, kamu mengungkungkan diri, kamu terkungkung oleh ketakutan kamu sendiri tanpa kamu sadari. Tapi kartunya mau bilang bahwa life is a staircase, take one step at a time. Challenge-nya adalah bukan untuk bagaimana sampai ke puncak tangga, tapi bagaimana kamu berani sekarang ini. Nih, ini persis banget ya kartunya Hermit, pas banget kartunya ada di sini. Hermit ini mengajak kamu untuk one step at a time, nggak apa-apa, pelan-pelan, hadapi dengan tangguh, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan asal berani. Selangkah demi selangkah, hadapi masalah kamu, buat pilihannya. Dan ketika kamu perlu buat pilihan, ketika kamu perlu untuk menghadapi apapun yang kamu perlu hadapi, trust your intuition. Buatlah pilihan sesuai kata hati kamu. Ini juga aku rasa berhubungan dengan sacral chakra banget, karena sacral chakra creativity, sexuality, tapi juga sangat berhubungan dengan intuition. Sangat-sangat berhubungan dengan intuition. Makanya aku merasa sacral chakra di sini bagus banget penempatannya di sini, melatih kamu untuk semakin percaya sama intuisi kamu. Oke, aku akan buka kartu tarot sekarang untuk konfirmasi lebih detail lagi apa yang kamu perlu lakukan jadinya menghadapi situasi ini. Apa yang menjadi permasalahannya, apa yang perlu kamu lakukan next-nya, apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Oke, ada kartu The Emperor Reverse, kemudian ada kartu Page of Wands, dan kemudian teman-teman ada Reverse Moon. Oke, kita coba interpretasi dulu kartunya ini. Emperor Reverse, ini aku sih merasa ini berkaitan banget ya sama kartu solar plexusnya. Bagaimana kamu aku rasa ini very powerful banget karena ada Emperor di sini dan ada the Moon di sini, ada Staircase, ada Hermit di sini. Luar biasa banget ya. Jadi aku merasa di sini teman-teman, kalau kita lihat the Emperor ini selalu sebenarnya menggambarkan karakter yang kokoh, keras kepala, tegas, dan mungkin kadang-kadang ya jadinya terlalu dictatorship gitu kan, terlalu berani. Tapi dia reverse.
Jadi itu adalah kualitas yang mungkin kita tuh masih belum sampai gitu loh. Jadi solar plexus chakra di sini dan self development di sini mengajak kamu untuk juga bisa punya energi maskulin yang seperti ini. Kamu bisa tegas, berani, kokoh, tegar. Kamu diajak untuk cultivate kualitas-kualitas ini juga dalam hidup kamu. Bukan berarti menjadi keras kepala atau mungkin juga jadinya egois, tapi ambil kualitas positifnya, tegas dan berani. Dan the moon di sini menurut aku menariknya adalah ada emperor, ada the moon. Aku merasa the moon ini justru yang merepresentasikan energi femininnya dan pas banget dia ada di sacral chakra di sini, pas banget posisinya. Dan the moon ini juga selalu menggambarkan keadaan, apalagi di reverse, menggambarkan keadaan di mana kita perlu masuk ke dalam diri kita untuk menyelami diri kita, untuk melakukan spiritual journey within. Persis banget dengan kartu Hermit di sini dan persis banget dengan apa yang dikatakan di sini, yaitu life is a staircase, take one step at a time. Kemudian buat keputusannya, trust your intuition, buat keputusannya. Dan Page of Wands menurut aku di sini menggambarkan perjalanannya seorang Page of Wands gitu ya, yang mungkin kamu sekarang ini belum di posisi tersebut, belum di posisi bisa membuat keputusan, belum di posisi kokoh, tapi kamu berjalan one step at a time, menjadi hermit one step at a time. Aku merasa bahwa nggak apa-apa kalau kamu belum bisa, belum berani, nggak apa-apa, mulai pelan-pelan untuk hadapi ketakutan kamu, untuk membuat pilihan. Karena dalam hidup kamu memang mau nggak mau harus buat pilihan, nggak bisa comfort zone terus-menerus. Entah itu mau soal kerjaan, mau soal hubungan, soal karir, soal keuangan. Kamu nggak bisa hidup di Fantasyland terus, kamu benar-benar perlu kali ini buat keputusan. Nah, aku akan buka 3 kartu lagi, kali ini adalah kartu Affirmators. Kartu ini aku akan buka untuk mengajak kalian tahu apa pesannya buat kamu jadinya ya. Apa pesannya? Dan sekarang ini aku akan buka kartu-kartunya. Kartu-kartunya ada, ada kartu Beauty. Kemudian ada kartu Joy di sini, so cute. Dan kemudian kita lihat lagi satu kartu lagi, yaitu kartu Worthiness. Kita akan coba bacakan apa pesannya sebenarnya buat kamu. Beauty. Kalau kita lihat di sini, kamu diajak untuk bercermin, teman-teman. Diajak untuk bercermin di sini. Untuk melihat, aku merasa ini beauty sangat terkait dengan worthiness. Kamu lihat ya, di sini ada burung merak, teman-teman. Burung merak ini, kalau kita lihat kan megah, besar gitu ya. Dan tahu nggak sih, merak yang kayak gitu sebenarnya laki loh, bukan perempuan. Jadi merak yang bulunya seperti itu sebenarnya laki-laki. Jadi aku merasa ini juga sangat berkaitan ya di sini. Dan beauty di sini bukan berarti harus dalam artinya kecantikan, tapi menurut aku beauty di sini adalah sense of how you accept and celebrate yourself and worthiness menurut aku. Jadi sangat-sangat berkaitan. Kata-katanya adalah I'm beautiful even when I don't think it. I'm beautiful even when I don't see it. I'm beautiful no matter how many people don't say it. I'm beautiful and I don't even care if you know it. I'm beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. Oh my god, aku merasa ini berkaitan banget sama tadi aku bilang di sini, yaitu aku tadi bilang dari awal gimana kita selalu menampilkan, pengen menampilkan kita yang bagus doang gitu ya. Jadi kenapa kita itu nggak mau keluar dari comfort zone? Karena kita takut kalau kita keluar ada apa-apa, kita nggak berani handle, ketahuan deh, gue nggak sehebat itu ternyata gitu kan. Ternyata aku tuh nggak semampu itu, ketahuan deh aslinya gitu kan. Jadi ada ketakutan itu sebenarnya, ada insecurity sebenarnya. Nah jadi kamu itu sudah oke loh, kamu tuh beautiful. Kamu nggak perlu membuktikan ke siapapun bahwa kamu beautiful, bahwa kamu indah, bahwa kamu berharga.
Kemudian kartu joy di sini kata-katanya adalah to enjoy something, I simply need to add joy to it. Joy is like butter katanya. I can put it on anything and it will make it way better. Today I will add joy to everything. Really slather it on. Today I am Orville Vanderbacher of joy and life's popcorn is about to get it. Jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah joy itu, sukacita itu katanya seperti mentega, seperti butter. Kita bisa taruh butter, kita bisa taruh joy di apapun yang kita kerjakan. Nah, termasuk di spiritual journey-nya teman-teman. Jadi kita lihat nih ya, anak tangganya tuh masih panjang. Tapi kalau kita ngelihatnya sebagai sebuah beban, sebagai hal yang kayak susah banget, kita nggak akan nikmatin. Tapi kalau kita menganggap, oh naik tangga itu sebagai joy, ada joy-nya dalam tiap tingkatan, kayak kita main game gitu loh. Kenapa kalau kita main game, kita bisa merasa sukacita, main game walaupun kalah, walaupun masih ngulang lagi, kadang-kadang game over. Tapi kalau dalam hidup kita kadang-kadang merasa duka cita gitu kan. Jadi bawa sukacita dalam permainan hidupmu, dalam perjalanan hidupmu. Dan terakhir adalah worthiness. I'm worthy of the ultimate happiness. I deserve and accept it. And damn it, I'm not going to feel guilty about it when I get it. Guilt is not invited to my happiness party. I won't even tell him where it is. If he asks about it, I'll be like, no, I think you're thinking of something else, and then I'll run away very quickly. Jadi di sini, worthiness ini mau mengajak kamu untuk tidak merasa bersalah. Mungkin kalau lihat dari kartunya ya, Seven of Cups, mungkin kamu menipu diri kamu selama ini, mungkin kamu menipu orang karena kamu tidak mau menghadapi kenyataan sebenarnya. Kenyataan sebenarnya adalah karena kamu takut untuk mengambil keputusan, karena kamu takut berubah, karena kamu takut untuk tidak menghadapi masalah kamu mau memperlihatkan kepada orang dan juga menutup diri dari masalah kamu merasa bersalah sebenarnya untuk apa yang mungkin kamu lakukan. Mungkin kamu terlalu bersenang-senang, kamu terlalu berfoya-foya, kamu melupakan apa yang kamu perlu lakukan, tanggung jawab kamu nggak mau hadapi gitu. Dan tidak perlu merasa bersalah. Tidak perlu merasa bersalah. Mungkin ini nggak selalu tepat, tapi kamu nggak perlu merasa bersalah. Merasa bersalah bukan bikin kamu maju, tapi bikin kamu mundur, bikin kamu menyalahkan diri sendiri, dan kamu nggak akan pernah bisa benar-benar merasa bahagia dan worthy kalau kayak gitu. Jadi kamu maafkan diri kamu, berhenti merasa bersalah, dan kemudian kamu tahu bahwa kamu deserve happiness. Pada akhirnya kamu bisa menerima happiness ini. Tapi undangannya adalah untuk kamu menjalankan prosesnya saat ini. Kalau kamu jalankan, kamu bisa merasakan that ultimate happiness juga. Oke, buat teman-teman yang pilih pile nomor 2, gimana rasanya? Resonate kah buat kamu pesannya di bulan ini? Kalau ya, aku mau dengar komentar kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, kalau kamu suka, please bantu aku untuk like juga, untuk kamu subscribe, dan kamu share ke teman-teman kamu yang lainnya. Tanya mereka pilih nomor kartu nomor berapa, dan kalian bisa discuss bareng di habis itu di kolom komentar di bawah. Thank you so much. Yeay, kita sekarang sudah sampai ke pile nomor 3. Sekarang kita akan sama-sama lihat seperti apa kartu buat kamu ini. Oke, ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 3. Seperti apa kartunya? Aku ada 2 kartu di sini yang aku ambil dari Energy Oracle Cards. Ada 2 kartu yang kata-katanya ini menarik sekali, dan dua-duanya ini saling bertolak belakang sebenarnya, tapi for some reason ya kan ada alasannya. Yang pertama adalah indecision, susah buat keputusan. Kemudian yang kedua adalah blossoming abundance, keberlimpahan yang mekar berlimpah buat kamu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada 3 kartu tarot di sini yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards. Ada Two of Cups, ada Two of Pentacles, dan ada Ten of Cups. Ya, jadi kita akan bacakan nih apa maksudnya dari semua ini.
Buat kamu yang milih pile nomor 3, ada besar kemungkinan kamu adalah orang yang lagi galau nih sekarang buat keputusan yes or no menjalani sesuatu hubungan. Aku merasa ini besar banget kaitannya dengan love relationship. Jadi romantic relationship maksudnya. Jadi buat kamu yang lagi galau, ini kayaknya kartu yang pas banget buat kamu. Indecision di sini, kalau kita lihat di sini ya, ada tulisan panahnya mau ke kiri, mau ke kanan, serba nggak pasti. Tapi pertanyaanku adalah, ada nggak sih yang pasti sebenarnya? Ibaratnya gini, kalau kamu mau jadi sama si A atau sama si B, iya sih ada pertimbangannya, ada logikanya, dan mungkin juga ada intuisinya. Tapi apakah ada jaminan, kepastian bahwa pasti akan end up sebagaimana yang kamu mau? Belum tentu. Sehingga manapun jalan yang kamu pilih, pada akhirnya kamu tetap perlu membuat keputusan, membuat pilihan. Kita hanya bisa berusaha untuk memilih yang terbaik yang kita bisa. Tapi manapun jalan yang kamu pilih, aku melihat ada 2 butterfly di sini. Jadi aku merasa jalan manapun yang kamu pilih, ini adalah transformasi buat hidup kamu. Ini adalah jalan yang bikin kamu bisa berubah gitu ya. Ada proses transformasinya di sana menjadi kupu-kupu. Dan kabar baiknya, aku merasa di sini bahwa seperti apapun jalan yang kamu pilih, dia akan mendatangkan kamu blossoming abundance. Aku merasa ini adalah a good sign for you, pile number 3. Aku merasa ini konfirmasi ya bahwa kamu bisa memilih dengan tenang sekarang ini. Nah, kartu di sini Two of Cups melambangkan kamu yang lagi jatuh cinta sekarang ini, yang lagi berbunga-bunga mungkin, siapapun orang di pikiran kamu sekarang. Dan aku merasa gini, ada sebagian dari kalian yang memang cuma ada 1 orangnya dan kamu agak memilih jadi jalan terus gak ya sama dia, lanjut gak ya sama dia. Tapi mungkin beberapa di antara kalian punya beberapa pilihan nih sekarang dalam benak kalian. Ada lebih dari 1 orang mungkin yang ada di pikiran kalian, dan kamu lagi menimbang-nimbang yang putih apa yang hitam ya, yang apa yang B ya. Kelihatan banget kan di sini orangnya lagi memilih, kamu lagi memilih di sini. Dan kemudian kartu yang ketiga di sini adalah Ten of Cups. Ada gambaran di sini. Sebenarnya Ten of Cups ini selalu menggambarkan suatu hubungan, suatu kehidupan romantik yang menurut aku very very beautiful sebenarnya ya. Dan aku melihat di sini ada 2 bulan, ada 1 bulan, ada 1 bulan lagi di sini. Aku merasa beneran ini proses transformasi kamu sedang berjalan. Jadi walaupun ini kita ngomong soal relationship, kita ngomong soal membuat pilihan dalam hubungan, ini adalah jalan yang bisa membuat kamu kenal diri kamu semakin dalam proses transformasi kamu, spiritual journey kamu. Nah, aku akan buka teman-teman kartu berikutnya. Aku mungkin mau point out juga ya, aku merasa di sini let me just buka dulu kartu berikutnya. Ada 3 kartu yang aku mau buka. Ini adalah aku ambil dari kartu Courage of the Soul, dan 3 kartunya akan melambangkan apa sih sebenarnya challenge kamu, kenapa kamu susah membuat keputusannya, apa yang bikin kamu galau sih sama si dia ini. Oke, ini kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua, ini kayaknya jawabannya udah ini banget ya, to the point banget nih buat kamu pile nomor 3. Oke, ya. Oke. Nah, untuk kamu pile nomor 3, be at ease with your beliefs, let them guide you. Aku merasa ada keyakinan mengenai hubungan atau mengenai sosok ideal dalam diri kamu yang seringkali itu mungkin bikin kamu gundah gitu ya. Jadi gini, pertama aku mau ajak kamu untuk cek juga sebenarnya orang yang sedang dalam pikiran kamu sekarang ini, seberapa besar dia sesuai dengan yang kamu mau, belief kamu. Oke, aku mau orang seperti ini, aku pengen punya hubungan yang seperti ini. Seperti apa? Seberapa persen besarnya? Oke? Dan kalau ada beberapa orang, mungkin kamu bisa bikin skor sendiri, ya kan? Ini kalau kita bikin skor nih ya,
Kalau kita ngomong pakai cara skor. Dan kemudian coba setelah kamu bikin skor dan kamu bisa ngelihat skor-skornya di antara beberapa orang, kalau satu aja nggak apa-apa. Dan kemudian coba kamu kembali ke diri kamu dan coba kamu bandingkan sama sebenarnya belief kamu, keyakinan kamu ini. Misalnya kamu pengennya 100 gitu kan, sedangkan orang ini mungkin 80k atau mungkin 75k. Nah, yes, kamu berhak sekali untuk memilih yang kamu mau sesuai harapan kamu, tapi ada kata-kata be at ease, santai dikit gitu loh, kayak santain gitu belief ini. Jadi satu sisi kamu perlu kokoh, berprinsip, betul. Satu sisi kamu perlu fleksibel dan biarkan belief ini attracting kamu ke orang yang memang benar-benar meant to be buat kamu gitu. Jadi aku merasa ada kombinasi di sini ya antara kamu kokoh. Kalau gini, ada orang bilang namanya deal breaker gitu. Apa deal breaker kamu gitu kan? Kalau kamu merasa itu adalah deal breaker, and then ya udah gitu. Tapi kalau kamu merasa yes, kamu bisa kompromi dengan hal-hal ini, you can just go on. Dan kemudian ada rest your mind, pesannya rest your mind, calm your heart. Jadi karena kartunya tahu kamu lagi galau, kamu lagi bingung, kamu diajak untuk istirahatkan pikiran kamu, tenangkan hati kamu. Kamu dengan begitu kamu baru bisa buat keputusan. Karena kalau kamunya galau, gimana caranya kamu buat keputusan? Keputusannya nanti jadinya berdasarkan ketakutan kamu, bukan ketenangan hati kamu. Dan kata-katanya di sini lagi adalah happiness lives in your soul, it shines and transform. Jadi pada akhirnya, yes, tentu kita mau memilih yang paling baik buat kita, yang bisa membantu kita, bisa bikin kita happy tentunya. Tapi pada akhirnya happiness lives in your soul. Happiness lives in your soul. Pada akhirnya mau bahagia atau tidak itu sangat tergantung kamu. Kamu yang punya kendali pada akhirnya. Kamu tidak bisa membiarkan atau bahkan tidak mungkin sebenarnya menggantungkan kebahagiaan kamu di tangan orang lain. Pada akhirnya jalan manapun yang kamu pilih itu tanggung jawab kamu. Kamu tidak bisa membuat orang harus bertanggung jawab. Jadi misalnya kamu sudah memilih yang B misalnya, tapi kemudian kamu nggak bisa menyalahkan siapapun kalau ternyata ada hal yang terjadi, karena pada akhirnya semua happiness atau bagaimana kamu menjalankan hubungan kamu itu tergantung kamu. Nah, sekarang aku mau ambil lagi beberapa kartu tarot supaya kita semakin detail nih ya. Apa sih yang terjadi dan apa yang perlu kamu lakukan? Aku akan buka beberapa kartu lagi di sini. Ada The Tower Reverse. Wow, ini kartunya menarik sekali ya. Ada The Fool. Dan kemudian, wow. Ada The Empress Reverse. Oke, teman-teman, ini kartunya super menarik banget. Ada 3 Major Arcana langsung bersanding di sini. Oke. Kartu The Tower Reverse ini teman-teman, aku rasa ini sangat menggambarkan indecision yang kamu sekarang sedang hadapi. Mungkin gini ya, gini. Jadi kalau kamu benar-benar dihadapkan pada sebuah momen di mana kamu harus memilih saat ini, bisa jadi cepat atau lambat atau mungkin sudah, kamu akan dihadapkan pada situasi di mana kamu lihat orang ini aslinya gitu ya, jeroan-jeroannya gitu, kayak mungkin sisi yang demonnya, sisi monsternya, dan saat itulah kamu baru bisa benar-benar memilih gitu, kamu mau nggak sih sama orang seperti ini, karena setiap orang pasti ada sisi monsternya, tergantung kita bisa tolerir gak sisi monster tersebut. Ini adalah battle yang kita mau hadapi kah orang ini, monster ini. Karena setiap orang punya, kita juga sama, kita juga punya. Tapi tergantung kitanya, apakah ini adalah tower yang kita mau hadapi atau tidak. Apakah ini adalah tower yang kita mau pilih untuk kita jalani dalam hidup kita atau tidak.
Jadi kalau memang belum, mungkin dalam waktu dekat kamu akan bisa lihat semakin jelas. Karena kadang-kadang kita bisa buat keputusan hanya kalau kita sudah benar-benar ketemu gitu ya, momen dimana ketahuan nih orang ini aslinya gimana. Baru di situ aku merasa di situ baru kita benar-benar terbukti atau kelihatan dengan lebih jelas cinta kita sama orang tersebut tuh seperti apa. Dan mungkin sebaliknya ya. Jadi it's okay. Ini bukan berarti hal yang buruk akan terjadi, tapi ini adalah momen kamu semakin mengerti satu sama lain. That's fine, oke? Kemudian kartu The Fool ini, aku merasa kartu The Fool di sini mengajak kita untuk rest your mind, calm your heart ya. Jadi coba buat keputusan dengan plong, dengan kosong gitu. Jadi ini aku rasa juga sangat menggambarkan kartu ini ya. Kartu jalan manapun yang kamu pilih, it's all risky anyway. It's all risky anyway. Nggak bisa ada kepastian. Nggak ada hal yang paling pasti di dunia ini selain perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi sadari itu, berjalanlah dengan gagah berani, dengan kepala tegak, dengan ceria, dengan tahu bahwa apapun yang terjadi, you are okay, you going to be alright ya. Dan kartu di sini ada The Empress reverse, teman-teman. Kartu ini aku rasa mengundang kamu, mengajak kamu untuk menemukan the Empress within you, baik kamu laki-laki ataupun perempuan yang mendengar ini. Empress di sini menggambarkan sosok yang apa ya? Aku merasa kalian ini mungkin ada beberapa di antara kalian sudah memutuskan mau nikah nggak ya sama orang ini. Aku ngerasa ada posisi seperti itu ya. Atau mungkin juga mau punya anak gak dengan orang ini, itu mungkin pertanyaan yang pas juga. Jadi kalau kamu menimbang, karena pernikahan juga about having children, pada akhirnya kira-kira orang ini bisa jadi partner aku gak ya untuk bisa membesarkan anak gitu ya. Aku rasa itu pertanyaan yang bisa kamu tanyakan juga ke diri sendiri. Tanya ke diri sendiri juga, bukan mengenai dia, juga mengenai kamunya, apakah bagaimana kamunya sendiri. Dan Empress di sini aku rasa juga mau mengajak kamu mengerti, mengenal seberapa berharganya kamu gitu, bahwa kamu deserve the blossoming abundance, deserve happiness. Oke, aku akan buka 3 kartu lagi sekarang yang akan memperlihatkan kepada kita apa pesannya buat kamu, apa hal yang kamu perlu tahu mengenai ini, apa langkahnya. Ini adalah kartu Affirmators. Wow, kartunya love lagi. Ini beneran love banget ya. It's all about love. Kamu semua memilih panel nomor 3 ini. Kemudian yang kedua ada kartu gentleness. Dan aku ambil 1 kartu lagi. Kartunya adalah kartu communication. Menarik banget ya. Ini kalian lihat gak sih? Ini udah kartu love ya. Nah, jadi kartu di sini love, kata-katanya adalah love is a many splendid thing. Today I will notice and appreciate at least 3 of those splendors. 3 hal yang kamu bisa hargai dari cinta yang ada di sekeliling kamu. Dan dalam case ini, mungkin orang yang dalam pikiran kamu sekarang, apa 3 hal yang kamu rasa the best about orang tersebut? Like the fact that puppies make me feel like a parent, kata yang bikin kartunya. Or the surge of self-congratulation I feel when I sink a 3-point trash basket shot on the first try. Or how about the chills I get while singing along to ... which song? Oke, jadi cinta ini bisa kita temukan dalam banyak hal dalam hidup kita. Dan kamu diajak untuk melihat cinta ada di sekeliling kamu. Cinta ada di mana-mana. Everything is actually love. Dan kalau kamu bisa membangkitkan energi cinta ini dalam diri kamu, ini akan eliminate, akan meredupkan, mengurangi, menghentikan, melenyapkan ketakutan dalam diri kamu. Mengetahui pada akhirnya kamu selalu protected dan selalu loved by the divine. Dan kamu bisa melihat buktinya dalam segala hal-hal kecil dalam sekitar kamu. Dan karena kita bahas mengenai hubungan kamu nih ya, seperti aku bilang, temukan 3 hal ya. Memang coba deh, apakah 3 hal ini adalah priority kamu?
Apakah value yang kamu ingin dapatkan dari seseorang ataupun dalam sebuah relationship, adakah di orang ini? Oke. Kemudian kartu kedua adalah gentleness. I speak with gentleness and I listen with gentleness. I align with the gentlest part of myself and I take joy in being receptive, open, and unafraid. Jadi kamu diajak untuk being gentle, kayak lembut gitu ya ke diri kamu sendiri. Kamu take joy, kamu sukacita menerima, terbuka, dan tidak takut. Jadi kayak kamu membiarkan diri kamu tuh kayak merekah gitu ya. Vulnerable yes. Gentle kan kayak mudah rapuh ya. Tapi strong at the same time. Dari gentleness kamu ada kekuatan di situ. I'm like a baby deer who's best friends with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sorts of humans the cloud look like. Jadi ada perasaan santai, tenang, terlindungi di sana teman-teman. Ketahuilah bahwa ini adalah state kamu sebenarnya. Kamu bisa ada di state ini. Be gentle. Open your heart. Gentle and yet strong at the same time. Dan yang ketiga adalah kartu communication. Aku rasa menarik sekali kartu ini ada di sini. Wonder how that other person's feeling. Jadi kalau kamu dan dia di sini ada hal-hal yang kamu belum bisa ungkapkan, ada difficult conversations yang kalian tunda, lakukan. Kalau kamu pingin tahu dia merasanya gimana, tanya. Kalau kamu wondering ntar bagaimana, dia maunya bagaimana, misalnya kita ngomong soal mengurus anak, tanya. Gitu. Karena kalau nggak kamu hanya akan menduga-duga, kamu nggak akan tahu sampai kamu nanya langsung ke orangnya. Bukan nanya ke teman, bukan nanya ke media sosial, bukan nanya ke love coach, tanya orang yang bersangkutan. Oke, hanya dengan seperti itu kalian terbuka komunikasinya, bisa bahas apa aja, dan kamu benar-benar tahu sebenarnya siapa orang ini, dan dia juga tahu siapa kamu. Jadi wonder how that other person's feeling, ask them. Wish they knew how you were feeling, tell them. You've just been drafted into the communication army where there is a strict do, ask, or do tell policy. Speak with kindness and gentleness and reach an understanding. If you don't, assumption will just make asses of everyone, including the person who came up with that aphorism. Jadi kamu bicaralah dengan baik-baik, dengan pengertian, dengan kelembutan. Karena kalau kamu hanya membuat assumption, buat asumsi, nggak akan menguntungkan siapapun. Kamu akan makin galau, kamu nggak akan bisa jernih, kamu juga hanya akan menduga-duga tanpa tahu kepastiannya gimana. Kalau kamu pengen tahu, tanya. Pengen dia tahu, sampaikan. Itu adalah pesan yang sangat powerful banget mengakhiri card reading kita di sini. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 3 di bulan Mei ini, sepertinya saatnya kamu buat keputusan, semakin kenal partner kamu, dan apapun keputusan yang kamu ambil, aku merasa itu adalah bagaimana kamu mengenal diri kamu dan partner kamu semakin baik, dan pada akhirnya kamu bisa menemukan dan mencapai state of happiness and love berdua together with your partner, blossoming abundance. Jadi wish you all the best. Teman-teman yang pilih pile nomor 3, aku pengen tahu nih komentarnya di feedback ya. Rasanya gak sih? Gimana nih galaunya? Sudah memilih belum? Dan kemudian kalau teman-teman merasa suka dengan bacaan hari ini, teman-teman bisa bantu aku, support aku untuk like, untuk juga subscribe dan share sama teman-teman kamu. Ajak mereka untuk pilih juga, komen juga, subscribe juga, supaya aku juga semakin motivated nih bikin kartu-kartu ini, bacaan seperti ini buat kamu. Thank you so much guys. Oke, ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 4. Kita akan sama-sama reveal kartunya. Yes, ini adalah kartu kamu yang memilih pile nomor 4. Kita akan sama-sama lihat seperti apa. Ada 2 kartu di sini. Aku ambil dari Energy Oracle Cards. Kartunya adalah kartu Attachment dan Community.
yang aku merasa ini adalah attachment terhadap community dan community yang attach juga sama kamu. Dan kemudian ada 3 kartu tarot di sini aku ambil dari Sun and Moon Tarot cards. Ada 8 of Pentacles reverse, ada 8 of Swords reverse juga, dan ada 6 of Wands. Oke, jadi buat teman-teman yang memilih pile nomor 4, aku merasa ada dari kalian yang sedang merasa terkungkung, attach, harus pakai topeng, terpenjara, terikat. Lihat nih ya, kalau kita lihat kartunya di sini, kayaknya kalian sudah lama berada di posisi ini, jadi ini bukan pertama kalinya, tapi kayaknya dalam momen ini, bulan Mei ini, kamu kembali di-trigger lagi nih untuk kamu lihat, mau sampai kapan kamu mengalami ini, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari posisi ini. Mungkin kamu sama ini berpura-pura, tidak jadi diri sendiri, selalu memakai topeng, kamu terikat tangannya, kamu nggak bisa pergi karena ada attachment. Dan aku melihat di sini attachment ini besar karena adanya community. Community satu sisi sangat membantu kamu mempunyai sense of belonging, sense of worth, mempunyai support system, tapi somehow community ini juga yang membuat kamu tidak bisa jadi diri sendiri. Mungkin kamu jadi harus berpura-pura jadi karena untuk mereka melihat kamu bagus, untuk mereka melihat kamu bahagia, memenuhi standarnya mereka, kata orang tua, kata masyarakat, mungkin juga kata agama dan seterusnya. Jadi ini ada attachment seperti ini, conditioning yang kamu terima selama ini membelenggu kamu. Dan kartu-kartu di sini ada 8 of Pentacles reverse. Di sini aku melihat kamu juga banyak bekerja keras memenuhi standar atau tuntutan dari orang lain terhadap kamu. Dan di sini kamu dituntut sebenarnya, hidup menuntut kamu untuk punya prudence di sini, untuk punya kebijaksanaan. Bagaimana kamu bekerja keras, kamu berusaha, yes, tapi untuk apa gitu? Pada akhirnya tujuan kamu apa? Motivasi kamu bekerja itu apa? Membuktikan ke siapa? Kemudian ada 8 of Swords reverse, dan ini pas banget ya karena ada kartu interference di sini yang menurut aku sangat berhubungan dengan attachment, dan kita bisa lihat attachment kamu datangnya dari mana? Dari community di sini. Jadi kamu lihat di sini mirip banget kondisinya, kamu seperti boneka, ya kan? Kamu ada tali-tali yang tergantung di sini, jadi kamu seperti disetir oleh orang lain, kamu nggak bisa benar-benar bergerak dan melangkah sesuai mau kamu, dan mungkin somehow kamu mengizinkan itu terjadi karena attachment itu. Jadi bukan, mungkin kedok kamu adalah enggak kok Mel, mereka yang gituin ke aku, mereka yang menuntut aku, mereka yang maksa aku dan sebagainya. Yes, oke. Tapi kenapa kamu attach sama attachment mereka? Kenapa kamu attach sama apa yang mereka katakan mengenai kamu? Kenapa kamu attach sama apa opini mereka terhadap kamu? Oke. Dan di sini 6 of Wands ada kartu. Kalau aku lihat ya dari sini, aku merasa mengapa ini terjadi? Karena kamu mau pengakuan dari mereka, karena kamu membuktikan ke mereka. Mungkin di sini ada orang tua, mungkin di sini ada saudara-saudara kamu. Kamu buktiin bahwa kamu juga bisa sukses, kamu juga bisa jadi anak yang baik, kamu juga bisa punya prestasi, karir yang bagus, bisa beli rumah dan sebagainya. Contoh. Jadi kayak ada ajang pembuktian di sini. Kamu pengen dipuji, kamu pengen dapat sense of worthiness ini dari community kamu. Oke. Nah, aku akan buka 3 kartu lagi dari kartu Courage of the Soul yang akan memperlihatkan semakin dalam apa latar belakangnya. Mengapa ini terjadi? Apa sih sebenarnya challenge kamu? Oke. Aku rasa ini benar-benar relevan banget kartunya. Tadi aku ngomong soal orang tua, aku rasa ini beneran soal orang tua ya, ada unsur orang tuanya di sini. Walaupun ini kata-katanya begini, tapi aku merasa ini ada hubungannya sama orang tua kamu, siapapun kamu yang mendengar ini. Kemudian ada kartu ini kedua, dan aku ambil 1 kartu lagi untuk kartu ketiganya. Oke.
Menarik sekali. Di sini ada tips sekaligus. Jadi challenge-nya di sini, tipsnya juga ada di sini. Kartu yang ini, aku merasa aku kan bertanya tadi apa terbelakangnya. Aku merasa attachment ini datang juga dari orang tua kamu salah satunya, karena cinta mereka kepada kamu dan cinta kamu kepada mereka. Jadi kita ngomong cinta ya, tapi cinta itu bisa jadi attachment kadang-kadang. Cinta yang cinta mau nggak mau ada hubungan dengan attachment, tapi kalau kamu lebih attach dibanding kamu mencintai, nggak ada yang bebas di situ. Jadi kamu terpenjara karena cinta itu. Make sense ya? Jadi cinta yang memenjarakan jadinya attachment, dan kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri di sini. Oke? Jadi apakah itu resonate buat kamu? Dan aku melihat ini lebih ke arah orang tua sebenarnya, lebih ke arah siblings gitu ya, saudara-saudara kamu. Tapi mungkin juga ada teman, tapi bisa jadi juga karena ada tulisan lovers di sini, bisa jadi juga ini ada hubungannya dengan pasangan kamu yang mungkin komplain sama kamu, pengen kamu berubah. Kamu mungkin kamu anggap dia lebih tinggi dari kamu statusnya atau prestasinya, sehingga kamu merasa not good enough for him or her. Bisa jadi banget. Ajakannya adalah untuk kamu jadi diri sendiri, untuk kamu menyendiri dulu sebentar dan dengarkan suara hati kamu. The quieter you become, the more you can hear. Dengarkan siapa kamu tanpa intervensi orang lain, siapa kamu tanpa apa yang community kamu katakan mengenai kamu. Balancing actions creates fairness. Aku merasa di sini kamu tuh perlu balancing. Kapan kamu ikutin kata orang yang memang mungkin baik buat kamu, kapan kamu nggak ikutin kata orang, kapan kamu dengar komplainan orang, kapan orang bisa komplain apapun, kamu tetap sesuai jati diri kamu. Jadi butuh balance ya, butuh balance untuk kamu bisa melakukan ini. Nah, aku akan buka lagi sekarang 3 kartu tarot yang akan memperlihatkan kepada kita apa sih next step-nya kamu perlu lakukan nih supaya kamu bisa keluar dari situasi attach ini kepada community kamu. Oke, ada kartu King of Cups, kemudian kartu Three of Cups, dan yang ketiga semuanya kartu cups yang keluar di sini. Yang kali ini ada kartu Five of Cups reverse. Teman-teman yang memilih pile nomor 4, aku merasa apa yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama adalah untuk kamu, aku nggak tahu, sama aku merasa ini ada hubungannya sama ayah kamu, atau mungkin kalau kamu berpasangan sama, kalau kamu perempuan mungkin ini ada berhubungan dengan pasangan kamu yang laki-laki. Dan walaupun ini laki-laki, aku mungkin bisa bilang ini nggak harus kamu perempuan dan yang satunya laki-laki ya, bisa jadi juga the other way around, nggak apa-apa. Tapi aku merasa ini adalah sosok orang tersebut gitu. Jadi attachment kamu terhadap dia satu sama lain, terhadap sosok ini gitu. Jadi aku ngerasa energinya maskulin sih ya. Jadi walaupun mungkin pasangan kamu perempuan, tapi energinya maskulin orang tersebut. Aku merasa bahwa kamu perlu make peace dengan orang ini. Kadang-kadang apa yang dituntut kepada kamu bukan karena mereka mau jahat sama kamu, tapi mereka punya insecurity mereka sendiri. Misalnya, contoh nih ya, kamu harus bisa sukses gitu kan, kamu harus bisa punya ini dan itu. Kenapa mereka menuntut kamu seperti itu? Barangkali karena dulu mereka pernah hidup susah dan gak mau kamu mengalaminya lagi. Karena ketakutan itulah yang mendorong mereka menuntut kamu. Seringkali itu yang terjadi. Jadi penuntutan, komplainan, ekspektasi datang dari fear kamu kenapa-napa, yang kita perlu maklumi karena seringkali mereka juga nggak tahu apa yang mereka lakukan. They thought they loved you by doing this, tapi sebenarnya mereka juga in fear. Oke. Kemudian kartu berikutnya adalah Three of Cups. Apa sih yang perlu kamu lakukan?
Aku merasa di sini kamu perlu untuk find joy within yourself, untuk kamu celebrate your separateness. Aku merasa ini ada 3 di sini, mirip banget kartunya ya kan. Dan aku merasa ini apa sih? Coba aku lihat 7. Oke. Aku merasa ini sangat-sangat bertalian gitu ya. Nah, jadi kamu bisa menemukan berkah dari adanya community. Find joy within the community, find joy within yourself. Cuma akhirnya celebrate your own separateness, celebrate bahwa kamu adalah individu yang terpisah dan berbeda, dan kamu nggak harus sama. Kalian bisa saja bareng, tapi nggak harus sama. Oke, dan kemudian di sini adalah Five of Cups reverse, teman-teman. Kartu ini selalu adalah ajakan untuk kamu memilih melihat yang positif dibanding yang negatif, termasuk mengenai diri kamu sendiri. Aku merasa standar yang orang berikan, community berikan kepada kamu, membuat kamu punya standar tinggi juga untuk diri kamu sendiri, ke diri kamu sendiri, sehingga kamu merasa kamu tuh susah mencapai victory, susah sukses gitu, karena kamu merasa standar sukses kamu tuh begitu tinggi. Kamu mesti mencapai satu titik dulu baru bisa. Jadi kapan kamu bisa merasa bahagia kalau kayak gini? Ya kan? Nah, aku akan buka lagi 3 kartu teman-teman untuk menjelaskan apa sih pesan universe buat kamu. Oke? Aku pakai kartu Affirmators. Ini kartunya lucu banget. Ada kartu Get Centered. Kemudian kartu yang kedua adalah Trust. Dan kartu yang ketiga aku akan buka. Wow. Kartu yang ketiga adalah kartu Ideal Partnership. Kayaknya berhubungan banget nih ya. Coba kita cek apa maksudnya. God Centered di sini mengajak kamu untuk kembali ke dalam diri kamu. Kembali ke dalam diri kamu, aku rasa berhubungan banget dengan kartu yang ini. Bagaimana kamu sendiri, ya kan? Take time for yourself, get centered. Kata-katanya adalah when it gets to be too much expectation, too much attachment, whatever it is, I close my eyes and return to my center. In my center, I have the wisdom and tranquility of kamu bisa sebut favorite animal kamu, holding a something, magical item, floating through space on a piece of furniture. Ini so cute banget kartunya, tapi teman-teman paham ya, ini adalah ajakan buat kamu punya superpower. Superpower kamu adalah diri kamu sendiri, the inner peace. In my center, I have the wisdom and tranquility of a dolphin misalnya, holding a one floating through space on a magic carpet misalnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan rasanya tuh magicalnya seperti apa, being that grounded, being that centered within yourself. Kalau kamu bisa centered seperti itu, kamu bisa dengar suara hati kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu bisa tebas dulu nih, apa sih kata-kata orang, conditioningnya apa sih, kamu bisa tebas semua conditioning dan temukan siapa kamu. Trust that everything will be okay in the end, partly because I simply know it in my gut, but also because it's way more fun to live with trust and confidence than to be a defensive whiner. Jadi percaya bahwa kamu selalu terjaga, percaya bahwa kamu pada akhirnya akan baik-baik saja, dan temukan, aku bilang di sini ada menarik banget, ada kartu Ideal Partnership. Aku merasa apapun kata-kata kartu ini, kartunya mau mengajak kamu untuk temukan balance-nya. Yes, kamu bisa punya community. It's good to have a community, to have parents, friends, loved ones yang menjaga kamu,
yang mengajak kamu bertumbuh sebenarnya, tapi temukan balance-nya, kapan kamu dengar mereka, kapan kamu tidak dengar mereka, dan tetap megang prinsip kamu. I'm a rare and precious find, and my brilliance will be reflected back to me when I am paired with a true match. My ideal partnerships and working relationships are easy and free-flowing. I deserve greatness because I am greatness. And to paraphrase Rumi, what I'm looking for is also looking for me. In fact, he or she might be paraphrasing Rumi right now. Oke, teman-teman yang milih pile nomor 4, aku harap teman-teman bisa menemukan wisdom, prudence di balik semua ini. Apapun yang teman-teman rasa kamu sedang terbelenggu di sana, ini adalah jalan kamu untuk menemukan diri kamu kembali dan temukan balance dalam hubungan kamu. Oke, aku pengen nanya, apakah kamu resonate dengan pesan ini? Kalau iya, kasih tombol like dan kasih aku komen. Bantu aku juga, support aku nih di YouTube dengan kamu subscribe, dengan kamu share video ini. Ajak teman-teman kamu nonton juga dan pilih kartu yang mereka suka. Dan kemudian, thank you so much, dan kita ketemu lagi di pesan bulan berikutnya. Last but not least adalah buat kamu yang memilih pile nomor 5. Kita akan sama-sama buka apa kartunya. Oke, ini giliran kamu sekarang, pile nomor 5. Dan ada 2 kartu yang aku ambil di sini dari Energy Oracle Cards. Kartunya adalah kartu Hostilities dan juga Healer of the Ages. Dan ada 3 kartu tarot di sini yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards. Ini kayaknya aku perlu satu demi satu ya menjelaskannya sama kalian. Jadi untuk kartu Hostilities ini, apakah kamu, ini kita ngomong soal bulan Mei, tapi mungkin juga it can be new energy, it can be old energy. Apakah ada dari kalian yang merasa bahwa belakangan ini atau selama ini kamu dalam bahaya, tanda kutip, bahaya ini bisa jadi kamu merasa ada bahaya atau beneran ada permasalahan besar yang dalam hidup kamu. Jadi hostilities ini sebenarnya aku ngerasa kamu tahu gitu, kamu bisa langsung pick up ketika aku ngomong ada yang mungkin nggak suka sama kamu. Mungkin kamu bisa langsung pick up siapa orang tersebut. Mungkin nggak sukanya nggak terus terang, tapi misalnya contoh dia suka ngomongin kamu di belakang, mungkin dia terlalu demanding sama kamu, terlalu kritikal, ngatain kamu terus terang, atau ngatain kamu depan orang lain juga, mempermalukan kamu. Bahkan mungkin ada juga yang sampai backstabbing, memfitnah dan seterusnya. Dan bisa jadi juga ada orang sengaja cari gara-gara sama kamu. Jadi ada orang yang mungkin entah dia, aku sih ngerasa sepertinya sengaja ya, tapi bisa jadi juga sebenarnya maksudnya itu tidak jahat, tapi kemudian cara menyampaikannya membuat kamu menjadi very vulnerable gitu, menjadi begitu lemah rasanya menerima kritikan atau kata-kata ini. Dan orang ini bisa jadi adalah orang yang kamu anggap lebih dari kamu, atau mungkin kamu ada look up ke dia misalnya, atau mungkin partner kerja kamu bisa jadi juga. Jadi ini coba kamu cermati, coba tanya ke dalam diri, apa yang muncul nih ketika aku ngomong soal hostilities ini. Ya, kemudian ada kartu The Emperor Reverse, kartu The Magician, and Four of Wands. Aku merasa energinya adalah energi maskulin. Siapapun yang sedang melakukan ini ke kamu, entah dia laki-laki atau perempuan, tapi kemungkinan besar laki-laki, kalaupun perempuan energinya maskulin. Dan juga aku ngerasa bahwa aku ngerasa kayak kalian kayak dituntut gitu untuk strong, dituntut untuk perfect, dituntut mungkin untuk bisa perform, untuk bisa tegas, untuk bisa kasih lihat yang terbaik dan seterusnya, untuk kayak kokoh dan gitu. Tapi mungkin juga kita kan nggak selalu sempurna ya, kita mungkin nggak selalu bisa dalam keadaan seperti itu, sehingga itu membuat kamu merasa
somehow nggak berdaya. Atau mungkin kamu merasa lemah, kamu merasa dijahatin gitu, sampai kayak gitu mungkin. Jadi itu mungkin yang terjadi. Kemudian ada kartu The Magician di sini. Aku mau bilang kartu ini mau ngasih tahu kamu bahwa kamu sebenarnya very resourceful. Kamu adalah orang yang resourceful. Nggak mungkin ada ini kalau kamu bukan magician sebenarnya. Aku ngerasa seperti itu. Jadi ada sisi, mungkin kalau kita bilang sisi baiknya, kalau kita mau lihat, ada orang ngiri sama kamu mungkin, ada orang menuntut kamu untuk menjadi sempurna, ada orang maksa kamu untuk ini dan itu. Ada orang mungkin sengaja fitnah kamu karena kamu resourceful, karena kamu magician, karena kamu adalah orang yang memang mempunyai banyak kualitas positif dalam diri kamu. Magician adalah seseorang yang bisa manifest dengan sangat cepat dan mudah, dan oleh karena itu sebenarnya mungkin orang bisa ngiri sama kamu atau orang menuntut kamu untuk perform gitu. Oke, itu positifnya. Dan kemudian Four of Wands di sini mau ngasih lihat ada happy ending to this, ada happy endingnya, ada completion of the task. Jadi tidak selamanya ini, nggak selamanya. Jadi kalau kamu sekarang merasa kayak, aduh aku tuh capek, aku tuh nggak suka, aku tuh merasa menderita, lelah, aku benci dan seterusnya, nggak selamanya teman-teman. Oke? Ada completionnya, tapi kita akan cari tahu dulu nih gimana nanti untuk kamu bisa complete this cycle. Dan kemudian ada kartu Healer of the Ages. Aku merasa kartu ini adalah sebuah simbol, terlepas dari figur yang ada di sini, dia adalah sebuah simbol divine intervention. Entah kamu sadar atau nggak sadari, selama kamu tanda kutip dijahatin atau mungkin kamu merasa kamu dizolimi kah, kamu merasa kamu lelah banget kah memenuhi kebutuhan orang dan seterusnya, ada sosok yang bantuin kamu, ada sosok ilahi yang bantuin kamu. Kamu mungkin merasakan ini secara spiritual, jadi mungkin kamu merasa kamu beneran ada guru pembimbing kamu, ada Tuhan yang jaga kamu, yang bantuin kamu, atau kamu merasa ini datang dalam wujud orang yang memang beneran bantuin kamu. Ada orang yang beneran lagi bantuin kamu sekarang ini. Oke, nah aku akan buka lagi 3 kartu yang akan menunjukkan apa sih sebenarnya challenge-nya buat kamu, apa latar belakangnya ini terjadi. Oh, wow. Oke. Wow, oke, aku cuma bisa bilang wow dulu. Aku buka dulu kartunya, nanti aku jelaskan kenapa aku wow barusan. Oke. Nah, teman-teman, kenapa aku wow? Karena aku merasa ini sama persis ya sama yang ini. Sama banget ini, ada roda di sini, ya kan? Completion, change yourself and fortune will change with you. Change yourself. Jadi kita nggak bisa, ada mata di sini, kamu juga diajak untuk melihat ke dalam, ya kan? Jadi kita nggak bisa maksa orang berubah, kita nggak bisa maksa dia berubah, kita nggak bisa meminta situasi berubah, karena mungkin situasinya belum bisa berubah, belum waktunya, mungkin juga orang ini punya kesulitan dia sendiri, mungkin dia belum siap juga buat berubah, mungkin dia masih ada problemnya juga, mungkin dia dan security-nya juga, kenapa dia seperti ini, mungkin pihak-pihak yang mau fitnah kamu atau ngatain kamu juga sendirinya sebenarnya lagi susah, ya kan? Jadi kamu nggak bisa mengubah mereka, tapi kamu bisa mengubah diri kamu. Dan kalau kamu ubah diri kamu, keberuntungan akan mengikuti kamu. Kamunya yang perlu adjusting action kamu, mindset kamu paling tidak. Recognize and acknowledge your own power. Aku feel so joyful sekarang karena dia confirming my magician card di sini. Recognize and acknowledge your own power, bahwa sebenarnya kamu bisa lewatin ini. Dan thinking too much is not living enough. Kalau kamu mikirin terus tapi nggak ada actionnya, percuma. Kamu pikirin terus, kenapa aku gini terus, tapi kamu nggak berubah, kamunya nggak berubah, kamu nggak adjusting your behavior, your actions terhadap orang ini dan situasi kamu, percuma. Kalau kamu thinking too much, kamu artinya secara nggak langsung kamu merasa tidak cukup dengan apa yang kamu punya sekarang. Kalau kamu thinking too much, artinya kamu tidak living in the moment juga.
Oke, jadi adjusting your behavior. Aku akan minta konfirmasi lagi sekarang ketiga kartu tarot nih ya, untuk cari tahu apa next step-nya buat kamu, supaya kamu bisa lebih jelas apa langkahnya. Oke, masih galau juga di sini, nggak apa-apa. Oke, Nine of Cups reverse dan kemudian ada Three of Wands ya kartunya di sini. Oke, nah teman-teman, apa sih next step kamu? Ada Two of Pentacles reverse di sini. Yes, mungkin kamu masih belum pasti banget apa yang kamu mau pilih jalan kamu mungkin masih ragu-ragu. It's okay. Aku merasa kehebatan kamu, walaupun kamu mungkin belum benar-benar bisa adjusting behavior kamu, mungkin situasinya belum akan berubah dengan cepat. Aku merasa positifnya adalah kamu adalah orang yang bisa juggling in all circumstances. Kamu menghadapi ombak gelombang, kamu tetap bisa berlayar. Itu positifnya. Jadi aku merasa kamu adalah orang yang tangguh, stay strong, dan be flexible. Aku ngerasa juga ada kata-kata be flexible. Jadi be flexible di sini adalah gini, kadang-kadang kita perlu bermain cantik, apalagi kalau sampai memang orang itu benar-benar ngatain kamu atau jahat sama kamu misalnya. Be flexible dalam hal gimana kamu respon ke dia. Kadang-kadang kita mikir kita harus balas jahat dong, tapi be flexible, bermain cantiklah dalam kamu merespon dia. Karena kadang-kadang kalau kamu merespon dengan negatif juga, long termnya itu inefektif buat kamu. Coba cari yang memang long termnya juga efektif buat kamu. Bermain cantiklah di sini, elegantly fixing your problem, elegantly responding to the situation or to the person who cause you problems. Dan ada Knight of Cups reverse di sini. Aku merasa bahwa gini, aku somehow merasa mungkin ada yang dari kalian berusaha atau bergantung sama pihak luar untuk bantu kamu, kayak nunggu penyelamat datang. Penyelamatnya sudah ada, tapi kalau kamu bergantung sama orang lain terus juga, yes, kamu bisa bergantung, yes, bisa. Tapi kalau kamu terus bergantung, kamu lupa bahwa kamu punya power kamu sendiri. Jadi yes, kamu boleh bersandar, yes, kamu boleh minta bantuan, tapi coba temukan power kamu di dalam juga. Aku merasa Knight of Cups di sini pengen ngasih feeling ini buat kamu, feeling bahwa kamu itu powerful dan berdaya, dan sebenarnya kamu bisa melampaui masalah ini. Kemudian Three of Wands di sini mengajak kamu untuk retreat sebentar, untuk mundur sejenak, ya kan, untuk melihat dengan besar, dengan lebih objektif, bird eye view apa yang terjadi. Jadi kamu nggak nyebur ke masalahnya gitu. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah masalah atau isu yang kamu hadapi, orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu misalnya di lautan ini, kamu mundur sejenak, kamu nggak ikut permainan mereka. Kamu mundur sejenak, melihat bird eye view what's happening sebenarnya, sehingga kamu bisa buat keputusannya lebih bagus setelah itu, lebih sehat gitu loh. Apa respon kamu? Kamu punya pegangan di sini. Jadi ini adalah waktunya kamu untuk melihat lebih jelas, observe and observe and observe. Kemudian kamu baru jalankan. Jangan sampai kamu ikut tercebur di permainan ini. Nggak ada gunanya buat kamu. Oke? Dan aku akan ambil 3 kartu lagi sekarang yang akan menjelaskan apa pesan universe buat kamu. Aku ambil dari kartu Affirmators ini. Oke, kartunya adalah kartu Wonder. Kemudian kartu yang kedua, Sanctuary. Dan kartu yang ketiga, kartunya adalah Vitality. Gue akan bacakan buat kalian. Wonder. Aku merasa kartu Wonder ini mengajak kamu untuk punya curiosity, punya rasa penasaran terhadap hostility yang kamu hadapi ini.
situasi ini. Jadi gini, memandang situasinya not with judgment. Oh, aku tuh dijahatin, dia orang jahat gitu. Aku difitnah, dia itu orang yang kejam dan seterusnya. Coba punya sense of wonder melihat situasi ini. What can you learn from this? Jadi situasi ini bukan happening to you, tapi happening for you. Apa yang for you can get from this situation. Wonder is a wonderful thing. To be in a state of wonder adalah hal yang luar biasa kalau kamu ada di state of wonder, state of kamu ada rasa penasaran, bertanya. And when I'm a good audience to my life becomes better and better theater. When something delightful happens, I can shout encore and be tickled when it happens again. When something maddening happens, I can laugh it off. Either way, I'm glad I got a ticket to the show. Jadi kamu diajak di sini untuk menjadi pengamat. Oke, wow. Ini aku rasa berkaitan banget sama kartu yang ini. Sangat-sangat berkaitan. Ya, jadi jadilah pengamat terhadap situasi ini. Kalau hal baik terjadi dalam hidup kamu, yeay. Kalau hal yang nggak baik terjadi, ketawa aja gitu ya. Karena apa? Karena the good news is you get the ticket to the show. Kamu punya tiketnya untuk menonton pertunjukan hidupmu ini. Jadi it's just a show. Dan kamu adalah audiensnya juga pada akhirnya. Yes, you are the writer, you are the producer, you are the director, tapi you are also the audience. And how you want to respond pada akhirnya akan menentukan jalan cerita kamu ke depannya. Apakah kamu mau berubah dan complete the cycle, ya kan? Atau kamu mau thinking too much lagi gitu. Nah, sanctuary di sini mengajak kamu untuk menemukan sanctuary di dalam diri kamu. Aku rasa aku akan bacakan lagi di sini. Good for you. It seems you've earned some time away from the chaos of life. It could be as small as a bubble bath or as big as a trip. Or maybe it's a small trip to a big bubble bath. Or a normal sized trip to a tiny bubble bath. Or maybe you tripped and fell in someone's bath. Whatever it is, it's waiting for you with open arms. Just pick your favorite sanctuary and unplug for a bit, especially if a bath is involved. Oke, jadi teman-teman, take time to recharge. Take time to recharge. Take time to find your own power back. Claim back your power. Oke. Kemudian ada kartu vitality yang terakhir di sini. Vitality ini aku rasa mau confirming juga kartu magician kita, kartu power kita di sini, kemudian kartu Knight of Cups di sini, reverse. I'm healthy and vital and strong. My radiant love of life fills me with healthy, vital and strong cells. Each cell is a warrior. Everyone has its own sword and shield. I dare you to try and penetrate my cellular army. Didn't think so, champ. Jadi kartu ini aku rasa sangat positif. Dia mau ngajak kamu untuk bilang sama siapapun yang mau pakai pedang di sini, emang lu aja yang punya pedang, lihat nih, gue ada pedang dan juga perisai. Nggak mempan gitu. Jadi aku rasa ini positif banget ya. Kalau kamu bisa melihat situasi ini dengan cara yang berbeda, kamu bisa melihat bahwa hostility yang terjadi sama kamu di sini, kamu cukup tangguh untuk menanganinya. Dan bahkan ini membuat kamu sadar betapa kuatnya kamu. Tanpa ada pengalaman ini, mungkin kamu nggak tahu betapa kuatnya kamu, betapa hebatnya kamu. Kamu tidak mempan loh, nggak mempan loh. Jadi aku rasa ini very positif. Apalagi ada healer of the ages di sini yang bantu kamu menyelesaikan situasi ini. Jadi untuk kamu yang pilih pal nomor 5, aku merasa apapun yang kamu hadapi saat ini, walaupun kamu sulit mungkin rasanya, tapi ketahuilah bahwa ada berkahnya, ada titik terangnya sebenarnya. Mengapa kamu mengalami ini, kamu dapatkan lessonnya. Dan kemudian ubah juga perilaku kamu, bagaimana kamu menghadapi situasinya. Aku rasa mengubah di sini, kamu nggak bisa mengubah orang, tapi kamu bisa mengubah sudut pandang kamu. Udah diajarin tadi kan, di sini, di sini, di sini. Dan kemudian fortune will change with you. Dan cycle-nya komplit.
everything will be alright. Thank you so much teman-teman PL nomor 5. Bagaimana? Apakah kamu merasa resonate dengan pesannya? Kalau iya, tolong bantu aku like dan kemudian kamu komen juga apa menurut kamu yang kamu rasakan, dan tolong bantu aku juga untuk bisa support aku di YouTube ini, bantu aku untuk subscribe dan juga share sama teman-teman kamu, ajak mereka untuk nonton juga, pilih juga kartu pilihan mereka, dan aku akan sangat happy juga. Thank you so much. Yeay, kita sudah komplit membacakan 5 PL ini buat kamu di bulan Mei. Aku harap ini bisa membantu kamu navigate bulan ini dan bisa kasih tips-tips buat kamu supaya kamu bisa overcome semua challenge dalam hidup kamu yang sedang kamu hadapin, dan pada akhirnya kamu bisa be happy and peaceful. Nah teman-teman, sekali lagi, ini adalah general reading, jadi hopefully it resonates with you. Tapi kalau kamu merasa kamu butuh bimbingan yang lebih spesifik, mungkin kamu bisa lakukan personal reading sama aku, atau kamu merasa benar-benar butuh, kamu bisa juga hubungi tenaga profesional yang bisa membantu kamu. Dan aku juga mau kasih tahu bahwa aku akan sangat happy kalau misalnya kamu bisa bantu aku juga untuk support YouTube channel aku ini dengan cara kamu like, kamu subscribe. Kalau kamu subscribe, ingat untuk nyalakan notifikasinya, dan kemudian kamu share juga ke teman-teman kamu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa menerima manfaat dari bacaan ini. Thank you so much. Kalau kamu ada masukan mengenai tema-tema selanjutnya atau apapun mengenai YouTube channel aku ini, aku akan sangat happy karena I'm very grateful for you all my tribe yang sudah selama ini komen juga, kasih aku masukan supaya bisa jalankan ini semua dengan semakin baik lagi. Thank you dan have a wonderful May.